Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan berada di 12 derajat 40 menit Capricorn, dan matahari ada di 20 derajat 48 menit. Jadi kalau bulan dan matahari persis di depan atau oposisinya, maka itu artinya bulan purnama. Dan pukul 12 siang ini bulan masih berada di 12 derajat 40 menit, matahari ada di 20 derajat. Berarti dia terjadi bulan purnama sempurnanya itu kalau kita lihat di sini perhitungan yang lebih detail, kapan persisnya itu adalah pada pukul 1:37 dini hari tanggal 14 bulan Juli tahun 2022. Ya, itu kalau waktu Indonesia bagian Barat, berarti kan sekitar jam 3:37 waktu Indonesia bagian Timur Indonesia gitu. Jadi ini bisa dibilang adalah hari di mana kita menjelang bulan purnama di Capricorn. Ya, dan kalau kita lihat di sini chart yang lebih detail, itu sebelum mencapai bulan purnama melewati, maka bulan akan melewati oposisi dengan Lilith, kemudian Merkurius, matahari baru kemudian setelah bulan purnama lengkap. Jadi kalau kita lihat di sini tanggal 14-nya atau hari Kamisnya itu akan conjunction dengan Pluto dan oposisi dengan Ceres. Jadi kira-kira seperti itu, dan ketika ini terjadi dengan Ceres ada T-square antara bulan yang conjunction dengan Pluto dengan oposisinya dengan Ceres yang dekat sekali dengan matahari. Focal pointnya adalah Aries. Jadi ini adalah termasuk salah satu, kalau menurut saya, transit yang membuat kita agak terlalu emosional, tapi terkait dengan keuangan atau kepemilikan atau rasa sejahtera. Namun demikian kita cenderung untuk membanding-bandingkan dan merasa tidak beruntung. Itu besok, ya kan, sekarang baru tanggal 13 ketika kita menjelang bulan purnama dan kita beroposisi dengan Lilith dulu, kemudian Merkurius, baru kemudian malam hari sampai paginya baru terjadi bulan purnama. Jadi ceritanya 2 hari ini adalah ketika kita melihat dengan sangat jelas ada hal yang tidak biasa, tanda petik tuh tidak biasa tuh tidak membuat kita impressed gitu ya, tapi justru membuat kita why this needs to happen gitu ya, kenapa ini terjadi gitu. Itu hari Rabunya. Kemudian kita berusaha untuk talk it out gitu ya, untuk membahasnya lebih detail, kenapa gitu, apa yang bisa dibantu gitu. Kemudian terjadi satu pencerahan. Jadi prosesnya seperti itu, ketika bulan purnama lengkap itu adalah kita menghadapi semua situasi ini dengan penuh tanggung jawab, karena sebenarnya energi Capricorn itu kan energi dimana kita tahu semuanya itu perlu perbaikan, tetapi kayak bundet aja gitu, tangled up sama ini, nggak bisa gini caranya, ini kan harusnya dia gini, ini kan ini gitu. Jadi akhirnya oke, aku nggak tahu apa yang terjadi, aku keganggu gitu ya, aku merasa bahwa semua orang nggak mengambil cukup tanggung jawab, dan aku sekarang step up, bilang ke semua gini caranya kerjain, dan aku nggak peduli aku dikatain sombong, aku dikatain sok tahu atau tukang ngatur, so what gitu loh, tapi aku kepengen masalah ini selesai. Sekarang kamu ngomong, sekarang aku mau ngomong, seperti itu. Jadi intinya adalah hari ini tuh kayak
kayak kita tuh I had enough gitu, enough. Ini apa masalah nggak selesai-selesai tapi masing-masing kayak anak kecil. Saya step up sebagai orang yang dewasa dan memaksa kalian untuk mulai membahasnya secara matang gitu, seperti orang dewasa, bertanggung jawab dan mengatakan apa adanya, mencari solusi kayak gitu. Itu energi Capricorn banget ketika kita berusaha untuk memanage semua apapun yang kita perlu lakukan. Kita nggak peduli lagi orang mau ngomongin apa saya, karena yang lebih penting daripada itu adalah semua kerjaan beres. Semua akan mendapat keuntungan kalau semua pekerjaan beres gitu. Dan kalau drama itu harus saya lewati, so what? Aku akan menghadapi drama ini. Dan oleh sebab itu, makanya besok energi ketika kita masih ingin mengendalikan tetapi ada frustrasi, but somehow gitu, ada kemenangan di sini. Capricorn tuh ada kemenangan di sini. Jadi ada mix perasaan antara ya why should I do that gitu ya, kenapa aku harus menghadapi ini, tetapi bangga juga karena saya bisa ngelewati dan saya mengambil peran penting dalam proses resolusi atau pemecahan masalah ini. Kira-kira seperti itu. Besok kita akan bahas lebih dalam prosesnya. Saya sekarang saya ambil Lenormand dulu 3 kartu. Ya, ini adalah saat dimana kita memastikan hal yang memang masih kita bawa dan harus dibicarakan itu akhirnya dibicarakan. Jadi kalau memang tidak diperlukan, ya kenapa kita harus seret-seret ini? Dan ini dalam konteks dimana mau nggak mau kita harus kerja sama kok. Kita mau apa lagi di sini kalau kita saling menghindari? Kan ini tujuannya kita berada di dalam satu rumpun gitu ya, di dalam satu organisasi, di dalam satu keluarga. Itu kita punya keterikatan, kita punya kebutuhan satu sama lain, saling membutuhkan. Tetapi kenapa harus berperilaku saling menjauh gitu kan? Don't do that gitu ya. Buang semua sikap seperti itu. Kita kembali pada kitoh kita sebagai satu kelompok, apapun kelompok tadi, keluarga, tempat kerja, masyarakat. Kita perlu untuk membahasnya. Oke, kalau saya lanjut dengan apa yang saya sudah ambil di sini, satu kartu yang jumping di sini adalah you are not alone. We are here with you, we never left. Ini kalau saya melihat dari penggambarannya, ini adalah ketika konflik ini ada kaitannya dengan orang yang sudah tidak ada dan masing-masing berasumsi melakukan yang terbaik untuk beliau. Tapi tidak ada titik temunya. Sementara kita nggak bisa konfirmasi dia maunya apa, ataupun ya udah nggak ada gitu, ataupun pada akhir-akhir masanya itu ya udah nggak bisa dikonfirmasi ya, kita hanya bisa berasumsi gitu, dan masing-masing membawa asumsi yang saling bertentangan. Jadi kalau menurut saya dari penggambaran ini, kalau memang konfliknya terkait dengan orang yang kita cintai dan sudah tidak ada di tempat ini, entah karena beliau tidak ada atau apapun alasannya, tetapi itu memberi nuansa atau mengakibatkan orang-orang yang harusnya saling membutuhkan itu menjadi bertengkar, maka sebenarnya siapa yang paling bersedih adalah orang tersebut, disadari atau tidak, karena dia bersama kita dan mereka ingin yang terbaik buat kita. Itu sih yang digambarkan kalau 3 kartu dari Sacred Destiny ini. Change yang pertama atau masa lalunya, di tengahnya adalah passion, kesabaran. Jadi ada perubahan, itu membutuhkan kesabaran. Kemudian freedom. Oke. Di sini juga sangat jelas kalau menurut saya bahwa ada situasi yang berubah, yang tadinya saling menyayangi, mudah bicara, mudah untuk ngobrol, tidak ada batasan, bisa bebas berekspresi. Kemudian berubah, something happened, udah terjadi. Dan kita harus menghadapinya dengan berani. Ya memang perubahan itu ada apa adanya.
Tapi kita berusaha untuk bersabar, tidak meledak, tidak memaksakan sesuatu. Karena pada akhirnya kita bisa terbebas untuk menjadi diri kita sendiri. Dan semua kejadian di depan barangkali memang berusaha untuk membebaskan kita dari satu situasi yang tadinya kita tidak bisa mengakui bahwa kita tuh sebenarnya ingin keluar dari situasi tersebut. Somehow, ini yang tergambar di sini, ambil hanya jika resonate. Tetapi ada tekanan gitu, ada tekanan. Kita bukannya nggak happy, kita happy dalam situasi tersebut. Tetapi ada yang berubah, tekanan itu seperti diambil, atau tekanan itu semakin menjelaskan posisi. Kita dipaksa untuk patient tadi penggambarannya, dan kemudian somehow setelah kita menghadapi hal tersulit, itu sebenarnya adalah gerbang kita untuk menuju satu posisi yang lain, yang dimana kita merasa lebih terbebas. Kalau dari jelaskan, memang kita lihat konflik itu ada di kartu kedua dan kartu ketiga. Sarannya adalah kita memang perlu untuk melewati masa ini, khawatir. Karena kalau tidak khawatir, posisi kita di tempat yang berkonflik itu tidak akan pernah hilang dari kita. Jadi justice ini bisa melambangkan hubungan di mana kita memastikan diri kita melakukan sesuai dengan porsi kita. Apa yang diberikan kepada kita, kita berusaha untuk mengembalikan. Apa yang kita minta itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Dan ini barangkali bisa kita justify ya, kita benarkan dengan kata-kata. Dan thanks to moon yang apalagi full moon di Capricorn, itu kayak kita punya kekuatan untuk mengatakan bahwa yang benar, keadilan ini seperti ini. Walaupun yang namanya keadilan yang hakiki itu kan sebenarnya tergantung dari persepsi kita, dari argumen kita. Dan orang yang paling pintar berargumen itu yang menang, itu sudah standar di mana-mana begitu. Dan kecenderungannya sekarang adalah demikian. Orang yang pintar berargumen, yang lebih keras, yang lebih memaksakan, energi Capricorn, itu akan cenderung menang pada saat ini gitu. Dan tentu saja walaupun menang dan gak bisa diingkari, dan orang walaupun terpaksa bilang iya, walaupun gak rela, itu harus tetap merasakan bahwa ada sesuatu. Tetapi yang periodenya ini sekarang adalah periode berkonflik. Kalaupun kita tidak setuju, mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi kesepakatan. Tapi hati tetap berontak. Dan ini menunjukkan semakin memperkuat, ini kan saran ya, semakin memperkuat keyakinan kita bahwa something is wrong. Kita nggak bisa ambil ini sebagai hal yang enteng lagi. Karena ini memang tidak enteng gitu. Ini memang untuk membuat kita merasa berat. Ini untuk membuat kita merasa sedih dan harus membuat tindakan. Oleh sebab itu kekhawatiran itu bisa memuncak karena pada prinsipnya, pada akhirnya adalah kita ingin mengatakan sesuatu dan mulai mengambil tindakan yang benar. Ini penggambarannya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari pesan spirit guidance untuk menutup bacaan hari ini, all the solution to all your challenges are within you. Jadi memang konflik ini memang harus diselesaikan, dan penyelesaiannya itu kita nggak bisa nunggu orang lain, like it or not ya. Masalah kecil atau besar, kita adalah kuncinya, dan kita yang harus berani step up ya. Thanks to full moon in Capricorn, step up, berada di spotlight, berani ambil kepemimpinan, jangan takut, dirimu bersinar. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.